Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga nikmat dengan nikmah. Kalau pemberian Allah berupa apapun namanya, kita gunakan dengan dalam hal-hal yang tidak baik, maka sebenarnya nilainya bukan nikmat tapi nikmah. Termasuk anggota badan kita. Anggota badan kita yang Allah berikan kepada kita, ini tanda-tanda kebesaran Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Pada diri kalian, Allah memberikan kepada kita lengkap, tidak kurang. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, lengkap pendengaran, telinga, dan mata, dan lain sebagainya. Kalau kita gunakan untuk yang baik, maka itu nikmat. Tapi kalau kita gunakan dalam hal-hal yang tidak baik, maka itu bukan nikmat tapi nikmat. Akan berubah nanti menjadi adab, musibah itu. Maka anak-anak sekalian, ayo kita syukuri nikmat yang Allah berikan kita itu, kita syukuri supaya jangan berubah menjadi nikmah, menjadi adab bagi kita. Pada kesempatan pada malam hari ini saya akan melanjutkan kemarin hadis Isma syi'ta fa innaka mayyitu. Silahkan Anda hidup, tentukan gaya hidup masing-masing. Tapi ingat, kalian pasti akan mati. Dan ingat, semua fisik kita setelah mati dan nanti di akhirat itu akan dipertanggungjawabkan. Walaupun memang dalam Al-Quran hanya 3 yang dipertanggungjawabkan itu. Inna sam'a wal basara wal fu'ad, pendengaran, telinga, mata, dan hati atau akal. Tapi sebenarnya selain itu akan dipertanggungjawabkan. Termasuk tangan. Untuk apa tangan ini? Termasuk bibir, lisan, mulut, apa yang kita makan, haram atau halal. Kalau perempuan bibir yang merah, Masya Allah, itu bertanggung jawab, dipertanggungjawabkan itu nanti di hadapan Allah. Mungkin di situ duluan yang disiksa itu. Makanya ingat bahwa semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan, termasuk seluruh fisik kita, kaki kita, kemana jalannya, mata kita, apa yang kita lihat. Kalau kita, mata kita untuk membaca Quran, untuk melihat yang baik, telinga kita untuk mendengarkan ceramah. Kemudian hadis berikutnya adalah ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah sesuka hatimu. Tapi ingat bahwa semua yang kamu sukai itu pasti akan berpisah. Mungkin yang lalu sudah saya sampaikan tentang cinta gitu ya. Nah, pada saat ini, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan bahwa apa yang kita sukai itu, terutama orang, itu nanti akan bersama di hari kiamat. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti di hari kiamat atau di akhiratnya itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai, siapa yang dia sukai. Termasuk idola hidup. Maka nanti di akhirnya akan kumpul itu dengan mereka. Maka sering saya sampaikan kalau anak-anak Abi yang perempuan, kenapa kok seperti itu? Padahal itu gaya hidup, maaf ya, itu gaya hidup orang kafir misalnya. Kok kamu ikuti? Masya Allah, itu berarti sudah mendeklarasikan siap saya bersama mereka. Nah, untuk bilang mentali, kalau anak-anak Abi janganlah. Bisa dilihat dalam Al-Quran ini. Dalam surat Al-Furqan ayat 26, Al-mulku yawma idzinil haqqul rahman. Pada hari kiamat,
Pada hari itu kerajaan, kekuasaan itu hanya milik Allah. Allah yang Maha Rahman di hari kiamat. Maknanya bahwa di hari kiamat itu tidak ada penguasa, mau presiden, mau apapun namanya yang sekarang di dunia, di akhirat nggak ada. Semuanya jadi hamba semua. Walaupun sekarang sok penguasa, tapi nanti di hari kiamat nggak ada. Wa kana yauman 'alal kafirina asira, dan pada hari itu, di hari kiamat itu bagi orang-orang kafir asir, sulit, berat, susah. Masya Allah, di hari akhirat. Jadi kenapa Allah mengatakan di hari kiamat itu Allah sendiri penguasa? Karena memang ya Allah sebagai penguasa tunggal. Tidak ada korupsi, tidak ada nego, istilahnya disuap, nggak ada. Dan bagi orang-orang kafir akan bertanggung jawab itu sangat berat sekali. Yauma ya'dud dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani attakhadtu ma'ar rasuli sabila. Yang ayat 27 Al-Furqan. Pada hari itu orang-orang dolim itu bisa jadi orang Islam. Pada hari itu orang-orang dolim akan menggigit jari, tanda menyesal. Yaqulu, dan mereka mengatakan ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, celakalah aku. Ya laitani itu. Kenapa dulu saya tidak mengikuti Nabi? Nabi ngasih contoh sholat, ngasih contoh puasa, Nabi ngasih contoh sholat sunnah, Nabi ngasih contoh gaya hidup, ngasih contoh dalam ekonomi, dan seterusnya, ngasih contoh. Tapi ternyata kok tidak saya kerjakan, tidak saya idolakan Nabi. Bahkan mengikuti orang lain, mengikuti selera orang lain, atau bahkan mengikuti cara kerja setan. Maka ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, celakalah aku, kenapa dulu saya mengambil dia sebagai teman, termasuk teman hidup, istri sama suami. Seorang suami itu bisa nggak membimbing istrinya? Kalau nggak bisa, itu nggak akan bersama. Itu bukan teman yang baik. Maka nanti akan menyesal di akhirat, kenapa saya dulu kok berteman dengan dia? Kalau ternyata, katakanlah maaf, suami istri sama-sama jeleknya, dan memang sekufu gitu ya, sekufu gitu. Allah yang bilang kan, yang sering kita hafal, al-khabisatu lil khabisin. Wanita yang jelek itu akan mendapatkan suami yang jelek juga. Sudah sekufu, nggak bisa disalahkan salah satu. Oh itu gara-gara suami, nggak bisa. Oh itu gara-gara istri, nggak bisa. Memang sekufu. Wanita jelek akan mendapatkan laki-laki yang jelek. Wal khabisuna lil khabisin, dan seorang laki-laki yang jelek akan mendapatkan istri yang jelek juga. Jelek apanya? Nggak mesti wajahnya. Jelek imannya, jelek ibadahnya, jelek akhlaknya, jelek perangainya. Sudah sekufu itu. Terus wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Seorang wanita yang baik, Allah akan memberikan suami yang baik juga. Seorang laki-laki yang baik, Allah akan memberikan istri yang baik juga. Sudah sekufu namanya. Sekufu itu kafaya, itu sepadan istilahnya kalau bahasanya. Sekufu itu berarti sepadan. Maka mestinya, ya apalagi kalau ini Abipah yang masih sendiri, hati-hati kamu bergaul. Siapa yang dicontoh? Kalau pakaiannya pakaian ketat misalnya, siapa yang dicontoh? Apakah Islam mencontohkan seperti itu? Rasulullah mengajarkan seperti itu? Kalau bukan, berarti itu bukan dari ajaran Nabi. Maka nanti akan menyesal. Kenapa kok tidak mengikuti Nabi? Kenapa tidak mengikuti ajaran Nabi?
Ini pernyataan itu. Lam attakhid ya yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Celakalah aku, kata orang itu, kenapa dulu saya tidak menjadikan Rasul sebagai sabila, jalan Rasul yang saya ambil atau sebagai jalan hidup, prinsip hidup, pola hidup, gaya hidup. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Tapi justru saya menjadikan fulan, ini manusia yang rusak, justru menjadi contoh khalil, itu ada teman atau anggap tadi sebagai idola. Maka dia akan mengatakan laqad adallani an dzikri, ya Allah ternyata dia menyesatkan saya, ya Allah, an dzikri, dari zikir kepadamu, ya Allah, ba'da ija'ani, padahal saya sudah tahu itu salah, saya sudah tahu yang benar itu yang seperti ini, tapi dia yang mengajak saya, Allah, dan saya ikut dia. Maka syaitanu lil insani khadula, ingat bahwa semua yang menyesatkan itu adalah setan, setan jin dan setan manusia, setan yang berbentuk manusia. Khadula berkhianat kepada manusia. Mestinya kepada Rasulullah, kepada Allah, tapi dipalingkan oleh setan. Oh, ikuti seperti ini. Oh, kamu nggak keren kalau kayak gitu, nggak modern kalau kayak gitu, nggak apa kalau sekarang bahasanya, nggak gaul kalau kayak gitu. Insya Allah. Baik, anak sekalian, jadi ingat bahwa apa yang kita sukai itu akan bersama kita nanti di akhirat. Kalau kita menyukai hal-hal yang baik, kita menyukai orang-orang yang baik, maka juga akan bersama. Maka sering saya sampaikan, yuk pelan-pelan, kalian yang sudah punya pasangan atau yang sudah berkeluarga, mestinya binalah kepada para suami, binalah istri-istrinya. Tanggung jawab itu bukan hanya ngasih makan, tanggung jawab itu bukan hanya ngasih pakaian, tanggung jawab ruhiyah itu lebih penting sebenarnya. Ada ibarat baju 1, 2, atau 3, nggak ada masalah asal rohnya itu dikasih, rohnya dibina, imannya dibina. Untuk apa baju sampai 10 gonta-ganti tapi rohnya nggak dibina? Ini nggak tanggung jawab. Walaupun dari segi finansial hebat, tanggung jawab, apa yang diminta ada. Tapi kalau ruhiyahnya, imannya nggak dibina, ini tidak bertanggung jawab. Karena tugas seorang suami adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Tugasnya selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu tanggung jawab utama. Jadi untuk menyelamatkan dari api neraka itu ya dua, melaksanakan perintah dan jauhi larangan. Saya lihat kayaknya kalau dalam hal ibadah mungkin yang wajib sholat oke lah kalian sudah. Tapi yang sunnah-sunnah kayaknya saya tengok itu yang di sini aja, ya sholat sunnah aja berat sekali. Sholat sunnah, ba'diyah, apalagi qobliyah, gak ada. Ba'diyah aja susah. Qobliyah lebih, saya yakin lebih nggak ada lagi. Qobliyah itu sebelum kan, lebih susah lagi. Apa yang dikejar? Maka ini ada buku nih, OMI, obat malas ibadah. Ini dikarang oleh Ustadz Dudi. Terapi tentang hati. Orang malas ini, malas itu. Jadi mestinya, karena ini ada kata obat, harus bisa mengetahui gejala, pemicu, dan akar. Gejalanya bisa sama, tapi pemicu dan akarnya bisa berbeda. Gejalanya apa? Malas, kalau laki-laki sholat sering terlambat, malas sholat sunnah, malas puasa, malas baca Quran. Itu mungkin gejalanya sama,
Tapi bisa jadi asbabnya bisa berbeda. Bisa pilih. Contoh, kenapa malas? Satu, bisa jadi karena ada dosa yang ada di dalam hati, dosa yang belum diampuni, dosa yang belum ditaubati. Maka dosa itu akan menghalangi ibadah. Pernah dosa tapi belum taubat. Dosa yang berat. Tapi belum mohon kepada Allah, belum taubat ini. Berarti belum dibersihkan. Dan ini yang tahu mungkin diri kita sendiri masing-masing. Itu bisa menghalangi. Bisa jadi yang kedua, dalam hati kita itu penuh dengan dunia. Sudah penuh, sesak dengan dunia. Dunia, dunia, dunia. Sehingga cahaya-cahaya dari kanan kiri dari Allah itu nggak masuk. Atau yang ketiganya, bisa jadi karena hatinya itu kering dari ilmu, kering dari zikir kepada Allah, merasa ya tinggi. Dan kita janganlah merasa tinggi, merasa super. Orang yang merasa tinggi itu ya perasaan aja loh. Itu diantaranya tanda, diantaranya nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa ditegur, nggak bisa diingatkan, mesti marah, emosi. Padahal semuanya marah, emosi itu adalah dari setan, karena itu dari api. Merasa tinggi, namanya cuma merasa gitu. Padahal enggak tinggi. Ya, jangan terlalu tinggi, kenapa? Bisa jadi bawahnya ini nampak orang nanti. Ketinggian, pertama bahayanya bisa jatuh, sakit. Misalnya yang kedua, naik, bawahnya kosong. Aibnya kan nampak gitu loh. Padahal dia rendahan, tapi cuman gayanya tinggi. Sehingga orang di belakang kan, itu sok kali. Kita sederhana aja. Bahkan kalau para sahabat itu dulu amalannya sudah luar biasa, tapi tetap sederhana. Amalannya luar biasa. Bahkan ya ada yang orang-orang yang amalannya itu nggak mau dinampakkan, gaya hidupnya itu nggak nampak apa ya nggak merasa paling, dan seterusnya. Terus yang keempatnya, bisa jadi karena lingkungan. Kalau baik, lingkungan baik, kenapa nggak tertarik? Tapi ketika di lingkungan jelek, kok cepet kali gitu. Maaf ya, coba kalian hidup di lingkungan yang cara gaya pakaiannya kecil-kecil, tipis-tipis, gitu. Langsung berubah. Seperti itu. Tapi ketika di lingkungan yang ya besar, yang soleh, kenapa kok susah tertularnya, kok susah gitu loh. Nah, kalau saya, mungkin analisa saya, ini ada dosa sebenarnya di dalamnya itu. Ada penyakit yang sudah kronis sehingga nggak tertarik dengan kebaikan. Ini yang harus dikerok ini. Dosa apa? Bisa jadi kalau anak-anak dosa kepada orang tua, bantah orang tua. Coba Imam Syafi'i mengatakan, suara tinggi saja sama dengan orang tua itu sudah durhaka. Ya, sama aja. Apalagi suaranya lebih tinggi dari orang tua. Itu udah durhaka. Wala taqul lahuma
Uffin. Uff itu ada sesuatu yang menyakitkan. Sakit gitu loh. Itu dosa. Cuman karena sudah terbiasa, makanya sebenarnya kalau di sini ada kiatnya di sini. Orang yang hatinya berpenyakit, malas tadi, itu harus segera diobati. Karena kalau nggak segera diobati, nggak segera diperiksa dan dikasih obat, ini bahaya. Bahayanya apa? Satu, sakit tapi sudah dianggap biasa. Ini yang bahaya. Sakit mana ya? Sebenarnya sakit, tapi dianggap biasa. Kayak tadi durhaka, tapi sudah dianggap biasa karena tiap hari itu. Nanti yang berikutnya juga semakin parah. Semakin parah, semakin jauh. Masya Allah, na'udzubillah. Maka sekali lagi ini pipah terutama sebelum berangkat. Sering Abi sampaikan pada kalian kan. Pendidikan orang tua yang berhasil seperti Nabi Yusuf. Ketika mau berbuat salah, ingat pesan Abi, nggak boleh ini. Itu berarti pendidikan orang tua itu berhasil. Bukan sebaliknya, Abi nggak nampak aja kok. Bukan begitu. Gagal tuh. Ya. Demikian juga dalam keluarga. Maka kalau di sini ya mungkin Nailu, mungkin Aini misalnya, yang sebentar lagi akan punya anak, ingat anak yang baik, apalagi seorang pejuang, itu tidak lahir dari sembarang kandungan. Pasti akan lahir dari orang tua yang punya mental pejuang juga. Ya. Coba kalian lihat siapa orang tua Al-Fatih, siapa orang tua ini dan lain sebagainya. Maka ya sudah, apalagi kalau wanita yang sedang hamil, main HP, berdoa jarang, tahajud nggak ada, sholat asal-asal. Gimana berharap seorang pejuang, anak saya pejuang, saya nggak pernah bercita-cita, astagfirullah. Saya itu punya cita-cita sejak dulu, saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya, menanti keturunan saya itu saya ingin menjadi seorang pejuang semua. Minimal bukan bermanfaat hanya pada diri, tapi bermanfaat pada diri, keluarga, dan umat. Saya berdoa semua, semoga muncul nanti seorang pejuang. Tapi saya pengen nanti dari keluarga kalian itu muncul orang-orang hebat. Gitu loh. Caranya kalian sekarang harus jadi orang hebat. Ya. Harus jadi orang hebat. Nah, dengan cara usaha dua tadi, usaha dunia dan usaha langit. Usaha dunia, ya kalian cobalah berusaha. Kalian kerja, kalian belajar, kalian membaca, dan lain sebagainya. Usaha langit, banyak doa kepada Allah. Dan usaha langit ini jangan sampai kurang. Kalau ini kurang, Masya Allah. Karena inilah yang menentukan. Berkah dan tidaknya hidup ini adalah usaha langit. Baik, anak-anak sekalian, ya saya berharap bisa dipahami. Manfaat bukan hanya untuk kalian, bermanfaat juga untuk orang lain. Sengaja saya masukkan YouTube. Ya saya berharap kalian lebih duluan. Jika orang lain bisa mengambil manfaat, kalian malah nggak mudeng. Ya, tapi gitulah ya. Saya selalu mendoakan kalian. Ya, doa orang tua untuk anak-anaknya itu sebagai tanggung jawab. Tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah doa, bukan hanya didik. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan mempertemukan kita nanti di jannah.
Ya Allah, selamatkanlah kami, keluarga kami, orang tua kami, keturunan kami dari neraka. Wa adkhilna wa ahlana wa liwalidaina wa dzurriyyatana jannatal firdaus. Ya Allah, masukkanlah kami, anak-anak kami, orang tua kami, keturunan kami, dzurriyyah, jannatal firdaus. Dan kumpulkanlah kami di surgamu Jannatul Firdaus. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.